Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid li lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang ulun muliakan khadim majelis, Tuan Guru Fernanda, dan begitu juga kepada Tuan Guru Syarif Hidayatullah dan Habib Zikri Al-Habsyi, yang mudah-mudahan berkat berkumpulnya kita bersama para habaib dan para orang alim, mudah-mudahan kita termasuk juga di golongan mereka yang mulia. Apabila kita sendiri tak alim, mudah-mudahan anak cucu kita yang alim. Itulah berkat kita itu berkumpul bersama orang-orang yang baik, apakah lagi itu para habaib, apakah lagi itu orang yang berilmu agama. Beruntung kita semua. Ma aflaha man aflaha illa bisuhbati man aflaha. Tidak beruntung oleh orang yang beruntung kecuali berteman bersama orang yang beruntung. Orang yang beruntung, yang sebenar-benar beruntung, bukan hanya kesuksesannya waktu di dunia, tetapi orang yang betul-betul beruntung adalah orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah taala menghendaki akan mereka mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Buktinya Allah Ta'ala pahamkan mereka akan ilmu agama, sebagaimana hadis Nabi, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah Ta'ala pahamkan dia akan ilmu agama. Bagaimana caranya? Jelas, caranya dengan menuntut ilmu. Orang itu tak bakalan bisa, tak ada innamal ilmu bit ta'allum. Hanya saja ilmu itu hanya bisa didapati dengan cara belajar. Tak ada di kelambu terus hidup, di kamar terus hidup, atau di warung kopi bumuran, kawan dikuya-kuya atau dikuya, disambati, digibah-gibah berbahasa. Nah, namun sudah di itu tuh, dan kita apalagi yang itu tuh jadi makan santapan kita sudah. Nah, itu. Jadi artinya bisa-bisa kita lah menyalingkan waktu untuk menuntut ilmu agama. Silahkan berhibur, silahkan. Cuman berhibur harus ada aturannya. Yang pertama, kita jaga syariat yang telah didatangkan Nabi Muhammad. Apa syariatnya? Yaitu jangan membuka aurat, itu aja. Silahkan minum warung kopi, silahkan yang berhibur, silahkan. Cuman ingatkan syariat Nabi jangan dilepas, gitu. Nah, dan ketika waktu masuk, hendaklah kita itu berhenti sebentar untuk melaksanakan waktu sembahyang tersebut. Nah, setelah itu terserah lagi hendak apa. Yang penting syariatnya kita jalan. Nah, itu. Kita tak bakalan bisa seperti itu apabila kita itu tidak berteman dengan orang yang berilmu. Nah, atau tak berteman dengan orang yang suka menasihati seseorang. Ada di dalam kitab guru menceritakan
orang ini tak amalannya itu tidak begitu banyak, namun orang ini suka memberi nasihat kepada para penuntut ilmu agama. Ya, ada penuntut ilmu agama di kios ini, ikanaklah bujur-bujur belajar, kuitanmu tuh benting tulang mencarikan duitnya, nukar kitab segala macamnya. Belajar jangan dikambang-kambangi jadi. Paham benar? Belajar jangan dikambang-kambangi. Maksud dikambang-kambang itu bahasa kami di sana ya, itu bahasa isyarat, artinya belajar tuh jangan sambil berpacaran jadi. Apalagi kami di sana guru pondoknya tuh kada buku kurung. Kami di Darussalam Martapura sana bebas. Nah, jadi sekolahnya jam 8 sampai jam 12 pendidikan. Terus pulang jam setengah 2 sampai jam 2 itu perempuan lagi yang sekolah. Nah, karena tanahnya sempit, padahal sudah luas. Namun santrinya tuh puluhan ribu, akhirnya itu tak bisa ada tak cukup tanahnya untuk ada asrama. Akhirnya asalnya dulu asrama di sana, banyak santrinya, akhirnya tak memuatkan. Jadi keputusan musyawarah tak lagi ada asramanya. Akhirnya sampai sekarang mengkos di luar. Nah, mengkos di luar bebas. Nah, kayaknya dengan sekolah itu bagus jauh, kayaknya guru lain bagus jauh daripada rumah tuh, bagus jauh daripada dekat pondok. Karena pengalaman kita, kawan-kawan yang jauh tuh cepat sampainya. Yang mana kawan di rumah. Nah, itu. Jadi yang membuat cepat itu bukan dekatnya. Yang membuat cepat sampai itu adalah himmah. Al-himmatul aliyah tuhbitul jibal. Keinginan yang besar, keinginan tinggi itu bisa meruntuhkan gunung yang besar. Nah, gunung besar diruntuhkannya apa? Gunung halus. Nah, itu. Ya, nah itu. Nah, jadi himmah itu bagaikan sayap burung, halarnya. Karena burung itu tak mempunyai halar, dia tak bakalan bisa terbang. Nah, begitu juga kita. Sekalipun di higa rumah, di belakang rumah, hadapan rumah, tetapi himmahnya tak ada, ya, tak bakalan sampai. Nah, kada bakalan sampai, himmahnya kada ada. Tetapi sekalipun jauh, tetapi himmahnya kuat, dimanapun tempat bakalan sampai. Kenapa? Sayapnya ada. Nah, itu jelas. Itu pasti hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan taufiknya ditolong kita untuk mendatanginya. Itu jelas sudah berkat orang alim. Nah, itu berkat kita berteman, suhbatus sholihin, artinya berteman, berdekat, berkumpul dengan orang-orang soleh, sehingga kita itu dapat juga asar kebaikan orang tersebut. Sebagaimana besi yang dingin apabila berdekat dengan api, dia pun menjadi panas. Begitu juga kita. Api aja bisa memberi bekas kepada benda yang dingin, apakah lagi ilmu agama. Oleh karena itu kita jangan malas, jangan takut, jangan kulir, ya, berdekat dengan orang yang alim. Namun kita sebagai jamaah, kita sebagai murid, jangan sampai kita itu, bahasa kita apa, bahasa Arabnya lagi, bahasa kita jangan terlalu fanatik. Nah, itu aja arti terlalu fanatik. Kita memuji guru kita, namun guru yang lain kita hinakan.
Silahkan memuji guru kita karena ada perkataan madhus syuyukh min afdolil qurbat. Memuji guru itu adalah di antara sepaling afdolnya ibadah. Kenapa? Karena ketika kita memuji guru itu nampak mahabbah kita kepadanya. Apabila mahabbah itu sudah ada di dalam hati kita, maka tahi kucing rasa coklat. Nah, itu artinya apa? Sekalipun pengajiannya itu ya, guru membahas ini, guru hendak memperbaiki diri kita. Guru hendak mengislah diri kita supaya lebih baik lagi. Namun kita cinta kepada beliau kayak apapun ya, sidin mendidiknya, kita tak bakalan berani melawan dan kita bakalan mengasih apa tujuan sidin. Nah, di situ untungnya kita tanamkan kecintaan kepada guru kita. Siapapun orang alim kita cinta semuanya. Yang penting jangan asal Gus Wahab aja. Ya, Gus Wahab alim. Kalau ada kisah Gus Wahab buan Wahabi. Kita buiri ke sarifinya, kita ziarah yang pada sirik. Nah, itu karena paham orang tersebut. Ya, ngarahnya kita lihat aja. Nah, jadi madhus syuyukh min afdolil qurbat. Jadi silahkan kita puji guru kita, maka jangan merendahkan guru yang lain. Itu aja. Nah, kita puji guru lain bukan berarti kita memuji-muji guru kita itu menandakan menghinakan guru lain kan. Nah, silahkan supaya apa yang disampaikan guru kita itu menjadi bermanfaat dan berfaedah seberapa. Nah, tetapi apabila kita itu ada merasa ragu-ragu lawan guru kita atau merasa alim juga kasih ini aja. Nah, ini ngaliam sudah orang ini. Ya, saling mencongol, besok ketemu lagi. Kenapa? Ini niatan hadir bukan ingin mencari kebenaran, bukan ingin mencari ilmu, tetapi ingin mentes. Nah, itu sudah suruh adab sudah. Oleh karena itu orang datang ke sini sebenarnya Allah nak belajar sidin. Kenapa disuruh beban dia? Oh, dia orang pendiam, pendiam. Ada bisa pandir, berdiam. Nah, berdiam. Barangkali ya berkat perintah guru. Nah, pada tahun 2019 ketika ulun diperintahkan guru mengajar di pondok pesantren di Banjar sana, akhirnya setelah 2 tahun datang ke pondok, lalu sidin berbicara. Akhirnya kata sidin, nanti kata sidin bulan Ramadan amunnya ikam bulik, ikam paham jepin dulu leh. Ikam tuh sampean, kamu, iya. Amunnya ikam bulik, simpian bulik, karena bulan puasa, beri kol buka pesantren kita kol buka. Nah, bulik selajur aja sudah. Nah, bulik selajur, katanya bulik selajur tuh setelah kuburan lain. Katanya bulik selajur ke kampung, maksudnya tuh ada lagi ke sini. Nah, itu. Sidin bergamatan ya Sidin. Sidin kena buka majlis dan sekaligus buka langsung pondok pesantren ikam Sidin. Kan pesantren kilat ini sudah bulan Ramadan, setelah Syawal langsung pondok pesantrennya. Inggih kalau insyaallah cuman guru kau ulun minta tempo 1 tahun lagi. Nah, kenapa? Karena waktu itu ulun tuh berada di pondok. Kayak apa pondok tuh apa? Rumahnya besar. Lalu rumah besar ini diulah pondok. Nah, rumah dijadikan pondok. Akhirnya waktu tahun 2019 pondoknya sudah jadi. Nah, akhirnya tahun 2020 itu pindah ke sana. Nah, pindah kata kuitan sayangnya kau bulik dia rasai dulu pondok hanyar aja kan kuitan pulang. Ya sudah. Nah, tadi guru bulik tahun 2019 bulik lalu buka pesantren kilat. Akhirnya
ya kan? Cuman tahun 2019 tuh lahirnya corona. Nah, corona yang mengalihi orang di pesawat di swabnya. Nah, akhirnya beramuk RT-nya, dah lagi kan aja dulu aja, kalahkan dulu, hilangkan dulu corona, hanya salah situ aja. Akhirnya ya kada buka, tapi masih tertutup bukanya. Nah, jadi yang mana-mana cucu-cucu RT ikutan, tiba tuh diampihinya, cuma masih ada yang lain, tetap kami belajar, cuma di dalam rumah. Nah, dalam rumah apa? Ya, masa ibadah dengan penyakit tuh. Nah, tengah lihat sudah itu ujar guru sudah fitnah dajjal namanya. Kada ada masalah sunnah aja kada ada membawa penyakit kada ada. Apa kali masalah kewajiban. Buktinya kan masalah apa namanya meratakan saf kan tuh. Nah, tuh disuruh bejar 1 meter bulan. Umpamanya 1 meter oleh sekangkang lah. Sekangkang tapi yang sekangkang lah. Alih bahasa Banjar. Itu bang sudah lihat. Aman afiran bang, ampun maaf nah. Itu bang sudah bahasa Banjar amina. Yang minta terjemahkan bubuhannya pulang. Rombongannya. Nah, karena ada istilahnya sunnah Nabi itu mengundang penyakit kereda. Itu hanya sekadar fitnah dajjal aja. Nah, itu dasar orang ada ketujuh dalam Islam. Nah, akhirnya ya tadi pas itu kata awak mengajar bisa kita ngalih lagi buka pondok, akhirnya ya tadi akhirnya kesana pulang. Kuitan tadi bang nyuruh sana sayangnya kesana. Akhirnya kada sampai setengah tahun aja gara-gara kada masih perguruan apa banjir di sana guruai. Saking dalam banjir terak kunyong. Berenang. Teraknya udah mampu lagi maksa berumpung. Nah, pemumpung tahu lebih lah. Nah itu. Ya kawan gitu aduh masih aja perguruan. Nah, awannya samping kuitan jong madahkan nanti sayangnya bang pun hanya ada di diamnya. Nah akhirnya datang kembali kepada guru. Akhirnya ya guru kan memaklumi aja lah. Soalnya sini mah corona pangkat bapak-bapak juga daripada nganggur di rumah. Dan kita ke Banjar lagi tuh sambil nuntut ilmu agama sambil ngajar juga. Akhirnya pas boleh ya sini pesane ya kamu silakan izin masa boleh apa ulun tak izin guru lah mengajar. Jadi aku izin benar dan semua kitab-kitab piat ulun minta izin nak mengajar. Aku izin benar sih. Nah jadi semua kitab-kitab sidin dan membaca kitab pun sudah kita minta izin dan sidin silahkan apa namanya siapa yang man uzina subilah ya. Nah, barang siapa yang sudah mendapat izin dari gurunya, insya Allah bagaimanapun rintangannya akan Allah mudahkan. Akhirnya alhamdulillah. Nah, beriring waktu berjalan majelis, beriring waktu berjalan pondok, alhamdulillah. Itu semua berkat perguruan. Ini pendiam, kada bisa berucap-ucap. Jadi pian yang melihat ini zahirnya awak ulun, tetapi hakikatnya guru ulun depan dia. Guru ulun lain. Ulun ini orang asli pendiam, bujuran. Bukti pendiam ulun di mana mengumpul ulun pendiam. Dia orang tertawa juga. Gitu bang. Ngomong aja ulun nih. Nah, juga inti daripada kita itu belajar menuntut ilmu, ya kan? Itu intinya yang pertama kita itu jaga adab guru itu aja dulu. Kenapa? Karena dengan adab dan berkhidmah kepada guru itulah yang menjadi bungkus akan ilmu kita tadi. Supaya ilmu yang kita dapatkan itu ada bungkusnya. Ibarat kerupuk itu ada bungkusnya, ingat tahan lama, tidak malut. Paham malut dulu lah. Tidak lembut. Nah, jadi bungkusnya tuh yang kita utamakan dulu. Kayak biasanya nah, ya kita datang acara-acara, kau hendak mengambil sesuatu pasti kita mengajarkan kepada bungkus. Ujar guru ambil liha. Nah, kada mungkin kita mengambil kayak ini, pasti kita ada bungkusnya. Bungkusnya dulu kita ulah. Artinya lawan guru dulu kita beradab dulu bujur-bujur. Nah, tuh
beradab dengan guru bujur, belajar kayak apa tata cara kita beradab dengan guru, hormati. Maka Nabi mengatakan akrimul ulama fa innahum indallah ulama. Ya, muliakan olehmu akan orang alim, apakah lagi orang alim tersebut guru kita sendiri. Ya, maka muliakanlah. Kenapa disuruh memuliakan? Karena mereka itu di sisi Allah mulia. Di antara perkataan guru ulun, al ilmu yu'addi ilal amal. Ilmu itu bisa membawa kita kepada beramal. Artinya apabila kita ingin beramal soleh, kita ingin beramal beribadah, maka kita mendapatkan dulu ilmunya dulu. Maka ujar sini tadi, puasa tak akan sah kecuali ada ilmunya, sembahyang tak akan sah kecuali ada ilmunya. Apabila beramal tanpa ilmunya itu bagaikan bohong, bagaikan bila samarin, pohon yang tak berbuah. Nah itu guru lah. Al ilmu bila amalin. Nah itu kadang mengamalkan ilmu sedang kadang mengamalkan ilmu. Jadi gini sudah kesimpulannya, berhubung kita itu hendak memasuki bulan suci Ramadan, nah sedikit kita mengupas sedikit aja. Kadang banyak, hendak banyak enak pas malam besok kita ke warung sukun. Nah kita membicarakan fadilahnya aja. Ramadan mutajalla wa batasama tubalil abdi idza tanama. Ramadan mutajalla wa batasama tubalil abdi idza tanama. Arda maulahu bimaltazama tubalin nafsi bitaqwaha. Ramadhanu tajalla wa batasama. Ramadan sudah nampak bakalan tiba. Nah, wabatasama, hendaklah kita orang beriman menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan tersenyum gembira. Nah, dengan tersenyum gembira. Karena kita belajar di dalam kitab, apabila tamu datang wajib kita itu ikramu duyuk, memuliakan tamu. Karena tamu itu datang, dia membawa barokah dan rahmat ke dalam rumah kita. Disitulah kita itu disuruh menjamu. Minimal kita tuh menjamu dengan air putih aja. Itu minimal. Amun kawal lebih. Kawal lebih. Minimal tuh, jangan sampai tak ada lalu. Tak ada lalu, pahamkah bro? Nah, tak ada sama sekali, jangan. Nah, itu. Begitu juga. Lalu dia pulang, dia membawa seluruh dosa-dosa yang ada di rumah kita. Semua dosa dibawakannya. Bukannya menanggung, cuman dibawanya lalu terbuang dosa-dosa kita, dihapus dosa-dosa kita. Itulah fadilat orang menjamu tamu. Nah, ini Ramadan ini bakalan tiba. Ayo, apa yang bakalan kita jamu untuk bulan suci Ramadan? Ayo, minimal kita menjamu bulan suci Ramadan ya dengan mempelajari ya ilmu puasa. Nah, dan mengetahui kelebihan bulan suci Ramadan supaya kita jauh lebih menghargai bulan suci Ramadan. Nah, karena ada sabda Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan
harramallahu jasadahu anin niron. Barang siapa dah jam berapa sih dah? Barang siapa yang bergembira atas kedatangan bulan Ramadan, maka akan Allah Ta'ala haramkan jasadnya daripada terjilat daripada api neraka. Di situ kita harus paham, bergembira itu bergembira apa? Bukan berarti jangan yang gembirakan arti di situ alhamdulillah Ramadan telah tiba. Pacangan payu wadai goja. Itu lain. Itu lain. Alhamdulillah pacangan. Bakalan laku wadai kue. Nah, habis dagangan nih, untung yang banyak aku nih. Gembira benar aku nih. Itu lain gembiranya, itu kada haram aja sedoan lain. Apalagi berdagang kada sembahyang, itu haram Allah jasadu anil jannah. Anin niran lagi anil jannah. Nah, itu. Jadi gembiranya kita di situ karena bulan Ramadan ini datang banyak membawa keberkahan, berlipat-lipat ganda pahala kita. Nah, di situ kesempatan kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gembiranya di situ hendak memperbanyak ibadah, hendak memperbanyak bersedekah, karena bersedekah di situ berlipat-lipat ganda pahalanya. Nah itu gembira yang benar, yang asalnya orang yang kada baik pas datang bulan Ramadan gembira, bukti dia gembira, dia berusaha hendak menjadi baik. Yang asalnya malas beribadah, lalu datang bulan Ramadan, dia ucapkan di mulutnya gembira, dia buktikan ketika bulan Ramadan dia giat rajin beribadah. Itu yang jujur. Adapun kita gembira di muntung aja, buktinya nol, buktinya seharian guring dia terus. Ya, maka guring tidurnya itu pas setelah makan sahur, bangunnya jam 3 sore, subuhnya kada, zuhurnya kebila. Nah itu kebanyakan berarti itu tak ada bukti ya, kata-kata mereka membilangkan bergembira. Satu kisah yang ulun bawakan mudah berfaedah, bermanfaat. Ada orang kafir, dia seorang wanita. Nah, ketika sampai bulan Ramadan tiba, wanita tadi dia ada warung di depan rumahnya. Cuman kan seperti kita di sini lah, dia kafir zimmi, ikut diam di daerah kita. Nah, di situ banyak wilayah orang Islam, cuman dia ikut tinggal di situ. Akhirnya dia punya anak kecil, anak ini makan di luar, enak nyaman di luar tuh angin. Lalu nak jangan makan di luar, karena di bulan Ramadan ini, di bulan ini orang Islam sedang berpuasa. Masuk, besok enak keluar lagi, gitu kan amalannya. Akhirnya ya beberapa bulan kemudian ada kabar dia meninggal dunia. Lalu ada tuan guru di kampung tersebut bermimpi bertemu dia. Ternyata perempuan tersebut dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga. Bahasa kita yang mendapat nikmat kubur. Lalu orang alim tadi terkejut, kok iya orang kafir masuk surga? Karena janji Allah Ta'ala ya, apabila tak ada iman tak bakal masuk surga. Lalu bertanya, penasaran, wahai ibu, apakah kamu ini yang jualan di sono itu? Iya. Setahu saya kamu ini, sampean ini orangnya tak Islam, tak iman. Iya betul. Terus bagaimana ceritanya? Jadi sampean ini masuk ke dalam nikmatnya Allah ini. Kenapa? Surga ini. Dulu berkat aku menghormati bulan Ramadan dengan cara melarang anakku jangan makan di luar.
Akhirnya Allah Ta'ala memberikan aku hidayah dan aku masuk Islam. Tak berapa lama aku masuk Islam, lalu umurku pendek, maka aku meninggal dunia. Akhirnya alhamdulillah aku diberi kenikmatan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang kafir dapat, apakah lagi kita sudah Islam? Cuman yang aneh nih, orang Islam ini pulang meremehkan bulan Ramadan. Coba kita datangi siang Ramadan untuk ke pasar, batisnya ada, kepalanya hilang. Nah itu buktinya kita itu kada menghargai sama sekali dengan bulan Ramadan. Nah inilah ya. Nah, jadi jauh kita ya. Nah, mudah-mudahan ya berkat Ramadan tiba, Allah telah bersihkan hati kita, Allah telah perbaiki akhlak-akhlak kita sehingga kita digolongkan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.